Alkitab katakan ayat 11, kalau kita angkat tangan menanglah Israel. Saudara percayalah, kalau kita angkat tangan, semua jemaat Bethlehem pasti menang. Amin. Pasti. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian, kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi, Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat, Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar
bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik, selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami buka hati kepada firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu menyertai dan mengurapi kami. Dalam nama Yesus, semua kita sama-sama katakan amin. Kita buka Alkitab kita dari Keluaran pasal 17. Kita akan baca bersama-sama dari ayat 8 sampai ayat 13. Firman Tuhan kita beri tema kemenangan umat pilihan di tahun 2021. Amin, saudara. Saya sangat senang dengan firman Tuhan yang hidup ini, dan kita berdoa sama-sama. Biarlah firman ini menjadi berkat besar buat kita, menjadi penuntun, pedoman buat kita berkemenangan di tahun 2021. Tahun 2021 adalah tahun integritas, tahun penuaian jiwa-jiwa, tahun kita ditolong Tuhan dengan sangat luar biasa. Baik, mari kita baca sama ayat 8 mulai. 2. Iya. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua
Tuhan akan memberkati lebih dan lebih lagi. Lebih baik dari tahun 2020. Saudara percaya itu? Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Terima iman. Yang kedua, dari kisah ini Tuhan Yesus mau saya dan saudara percaya dan betul-betul menyadari bahwa kemenangan kita di tahun 2021 itu persis sama seperti kemenangan bangsa Israel, Musa dan bangsa Israel, yaitu mereka menang dengan cara banyak berdoa. Mereka menang dengan cara berdoa yang bertahun-tahun. Saudara, kemenangan keluarga kita tahun ini itu terletak dan tergantung kemauan kita berdoa. Saudara, banyaklah berdoa, karena itu yang dijanjikan Allah buat kita. Yang ketiga, dari kisah ini Tuhan menceritakan bahwa sukses seseorang, kemenangan seseorang dalam peperangan tidak hanya ditentukan hebatnya strategi. Hebat strategi udah harus, tapi itu dari orang yang tinggi sekolahnya. Kita seringkali berkata sekolah kita tidak tinggi. Yang kedua, saudara, kemenangan peperangan tidak hanya ditentukan hebatnya senjata, tetapi Alkitab mencatat kemenangan itu ditentukan dari anugerah Tuhan. Kasih kemurahan Tuhan melalui kemauan kita untuk percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Kiranya anugerah Tuhan menolong saya, menolong keluarga kami, menolong Bapak Ibu sekalian, menolong gereja kita dan bangsa kita tahun ini dengan kemurahan yang luar biasa, yang bersukacita. Sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita masuk ke ini. Dari kisah peperangan bangsa Israel yang dipimpin Musa keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Waktu itu mereka sedang melintasi daerah Amalek. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu mereka melintasi daerah Amalek, orang Amalek gak kasih jalan, dan akhirnya terjadi pertempuran. Dan dari pertempuran ini, saudara, ayat 8 sampai ayat yang ke-16, saudara, ada 4 hal, 4 faktor yang Tuhan tunjukkan kepada kita membuat bangsa Israel menang. Dan biarlah keempat faktor itu juga itu kita adopsi jadi bagian kita, supaya tahun 2021 ini sesederhana apapun kita, mungkin kita tidak punya ilmu perang, mungkin kita tidak punya senjata yang hebat, tapi Yesus sudah menakdirkan nasib kita untuk tahun ini kita berkemenangan. Amin. Karena kita belajar pelan-pelan faktor yang pertama, ayat 11. Faktor yang pertama namanya faktor Tuhan. Faktor Tuhan lewat doa-doa. Kita baca sama-sama ayat 11. Dua kuat-kuat. Iya, dan terjadilah apabila Musa dan bangsa Israel mengangkat tangannya berdoa kepada Tuhan, lebih kuatlah Israel. Artinya menanglah Israel. Terus sama-sama, tetapi apabila Musa dan seluruh bangsa Israel menurunkan tangannya berhenti berdoa, lebih kuatlah Amalek, lebih kuatlah iblis, lebih kuatlah musuh, kalahlah bangsa Israel. Jadi faktor penentu
Bisa bilang amin. Saudara, tahun ini belajarlah mengangkat tangan. Salah satu pelayanan yang Bapak jangan khotbahkan di iman Kristen adalah pelayanan mengangkat tangan. Nanti kita kapan-kapan belajar lagi pelayanan malaikat. Tapi hari ini kita belajar sedikit. Mengangkat tangan itu penting. Kalau ada pergumulanmu yang berat, pergumulanmu yang begitu parah, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, nyanyilah dengan mengangkat tangan. Kemurahan lebih dari hidup. Saudara, angkatlah tanganmu sampai kau nyanyikan lagu itu 20 kali. Jangan turun-turun. Bisa bilang amin? Tidak sekali, 2 kali. Ketika kami jadi hamba Tuhan menghadapi pergumulan berat, selama penyembahan mulai awal sampai akhir, Bapak angkat tangan. Karena kita katakan, kalau Musa mengangkat tangan, menanglah Israel. Kenapa? Karena waktu kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Waktu Musa pernah turun tangan, kalahlah Israel. Bukan karena Musa berdosa, bukan. Jadi jangan selalu bilang ini karena dosa, bukan. Karena kita tidak mengangkat tangan. Angkatlah tangan pada Tuhan. Mari kita lihat Ratapan pasal 2 ayat 19. Ratapan itu setelah Yeremia pasal 2. Ayat 19. Dan kita baca ayat 19. Sama-sama 2 ya. Bangunlah, meneranglah pada malam hari, pada perbulan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan sampai menangis. Terus apa katanya? Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena kelaparan di ujung-ujung jalan. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, kadang-kadang nasib anak kita tidak seperti nasib anak-anak orang. Sekali waktu kami diundang, waktu gubernur Pak Rudolf Pardede, dia bilang, Pak Pendeta, doakan kami, doakan aku jadi gubernur. Karena aku gak terlalu ngerti susah. Aku lahir sudah di mobil Mercy. Saya ngerti sih. Aku lahir udah kaya. Jadi doakan supaya aku mengerti, mengayomi semua orang-orang miskin. Karena aku lahir udah di Mercy, udah kaya kok aku lahir. Jadi saudara dikasih Tuhan. Mungkin anak kita tidak sehebat orang-orang, tapi jangan berhenti. Yeremia mencatat anak-anak Israel yang tadinya sudah terkapar, sudah pingsan, tidak bisa berbuat apa-apa, semuanya bangkit. Kenapa saudara? Karena Yeremia mengerang dengan mencucurkan air mata dan mengangkat tangan pada Tuhan. Bisa bilang amin. Kalau kita angkat tangan, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Adakah susahmu Bapak? Angkatlah tanganmu pada Tuhan. Jangan kau bosan. Jangan mengangkat tangan hanya sekedar sebuah seremonial. Oh, lagu ini angkat tangan. Jangan. Angkatlah tanganmu dengan iman. Karena angkat tangan itu curhat kita kepada Tuhan. Ada bahasa yang tidak bisa kita
mengangkat iman kepada Tuhan. Maukah imanmu bertumbuh? Angkatlah tangan. Seringkali kalau kami doa sama di menara doa atau doa di kamar ada pujian, Bapak angkat tangan. Bukan aku kurang kerjaan, bukan. Di situ ada teriakan Tuhan. Mungkin ada 1-2 jemaatmu sedang betul-betul sulit. Aku tidak tahu, tapi kau tahu Tuhan. Aku angkat tangan untuk dia, Tuhan. Engkau tolong dia, engkau bela dia. Dan kita senang. Akhirnya kita dengar ada jemaat, aku ditolong Tuhan, aku ditolong Tuhan. Kita baca pasal 3 ayat 41. 2. Iya, marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Bisa bilang amin. Maka kau mengangkat hati kepada Tuhan, angkat tangan. Bukan angkat hati, angkat apa? Tangan. Yang ikut angkat tangan artinya berdoa, artinya menyembah Tuhan, artinya memuji-muji Tuhan. Alkitab katakan, dan terjadilah ketika Musa mengangkat tangan, ketika bangsa Israel mengangkat tangan, maka Amalek dikalahkan. Kenapa Amalek dikalahkan? Keluaran 14 ayat 14 berkata, karena bukan kita yang berperang melawan musuh kita, tetapi Allah di dalam Yesus Kristus, Dia yang menyerang, mengalahkan seluruh musuh kita. Katakan amin. Angkatlah tangan pada Tuhan, berdoa. Bangun berdoa kepada Tuhan. Katakan haleluya. Itu faktor pertama. Jadi Tuhan menolong kalau kita apa? Angkat tangan. Faktor yang kedua sudah ada. Bangsa Israel yang membuat mereka menang karena mereka berdoa sepanjang hari, mengangkat tangan sepanjang hari. Jadi angkat tangan sepanjang hari. Capek gak Pak Pendeta bilang? Capek. Angkat tangan sepanjang hari. Yuk kita baca sekali lagi ayat 9 dan 10. Kita baca ayat 9. 2. Iya. Dan terjadilah apa, semua baca ya, bukan 9, 11. Pendeta yang salah. Ayat 11 dan 12. Semua baca 2 ya. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila Musa menurunkan tangannya, kalahlah Israel. Betul atau betul? Gitu kan? Jadi saudara, kalau Musa turun tangan, kalah. Jadi Musa gak mencuri, Musa gak berzina, Musa gak berbuat, turun tangan, kalah. Ada Musa di situ. Ini satu rahasia yang dalam. Jadi ingat, kuncinya bukan apakah kita ada atau tidak ada, bukan. Kuncinya adalah apakah kita mengangkat tangan. Bisa bilang amin. Kita bisa kumpul 20 orang, ngobrol-ngobrol, makan roti, mau memandang ayam, saudara. Selama tidak ada yang angkat tangan, kalah. Makanya orang suka heran. Tapi ikutnya pendeta, kalah juga kita. Iya, kalah juga. Adanya Musa, tapi apakah kalah? Betul atau betul? Ada Musa. Jangan bilang ada orang, pokoknya yang penting ada pendeta di dalam. Enggak juga. Ayat 12. Di mana membuat mereka? Ayat 12. Kita baca sama 2. Iya, maka penatlah tangan Musa. Jadi sekuat-kuatnya Musa berdoa, tangannya apa? Penat. Terus kita baca sama. Sebab itu, sama-sama. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya Musa duduk di atasnya.
Capek ya. Karena itu nggak bisa sendiri Pak Pendeta. Iya, nanti kita belajar. Jadi kuncinya di rumah tangga kita harus ada orang yang berdoa minimal 12 jam sehari. Kalau lebih bagus, kalau bisa harus ada yang berdoa 24 jam sehari. Ada pengusaha kalau nggak berdoa kalah. Adapun pendeta kalau nggak berdoa apa? Kalah. Sampai jauh ini Bapak Ibu bisa paham? Bisa bilang amin? Jadi rahasianya yang kedua, faktornya adalah kita perlu orang yang mau dan yang mengerti kenapa Israel menang. Bisa bilang amin? Setelah dia tahu kenapa Israel menang, kita perlu orang-orang yang namanya Harun, namanya Hur, namanya Yosua, namanya prajurit-prajurit naik ke gunung mengangkat tangan kepada Tuhan. Sebab Musa menang, Musa capek. Bisa bilang amin, saudara? Yang berarti kita beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Saudara, karena itu berilah hidup kita untuk mengangkat tangan. Saya bersyukur ada saudara Vano Tona Christian Widianata Nur. Amin. Dia ngerti. Ada Las Maria Sri Handayani Borustorus. Bisa bilang amin. Ada Ibu Merili yang membantu berdoa. Sekarang mulai ada tambah namanya Abraham Octavianus Hutaji. Aku nggak ngerti ya, tahu tapi nggak ngerti. Semalam begitu lama, mulai pagi, mulai doa puasa. Tuhan, Kau kasih firman, Kau kasih firman, nyanyi, doa, baca. Akhirnya Tuhan bilang, Tuhan kasihlah firman. Bagaimana kami bisa kuat tahun 2021? Yang kedua, harus kita kerjasama. Musa tangannya penuh. Bisa bilang amin. Jadi saudara harus lihat. Itu sebabnya belakangan Bapak sering ingatkan, udahkah kau berdoa 2 jam hari ini? Ambillah waktumu berdoa 2 jam hari ini. Karena ada pun Musa, kalau dia nggak angkat tangan habis. Ada ayat berkata, sekalipun Daniel, sekalipun Ayub, sekalipun Nuh berdiri, kalau tidak ada yang berdoa, tidak akan kubela, kata Tuhan. Jadi saudara, itu sebabnya gereja kita GBI Rayon 10 di Batam, Pak Niko, pembina kita di Jakarta, semua rayon kita tuh ada yang banyak puluhan, seluruhnya rata-rata bertumbuh dengan luar biasa. Kenapa? Karena rata-rata membuat doa 24 jam ganti-gantian. You masuk 2 jam, keluar masuk lagi. Jadi semua yang kerja, yang dagang diberkati, yang gak ada jodoh dikasih jodoh, yang belum punya rumah dikasih rumah, yang apa gitu. Dari mana saudara? Karena ada Harun, ada Hur, ada Yosua, ada tentara-tentara yang mau mengangkat tangan. Alkitab katakan ayat 11, kalau kita angkat tangan, menanglah Israel. Saudara percayalah, kalau kita angkat tangan, semua jemaat Bethlehem pasti menang. Amin saudara, pasti menang. Itu sebabnya dengan lembut, kadang-kadang anakmu satu-satu kepeluk, kau masuklah berdoa. Ada banyak jiwa yang butuh pertolongan. Saudara enak nonton sinetron, tapi sekali-sekali matikan. Di kamarmu kau angkat tangan. Ya Tuhan, ku percaya. Angkat tangan 10-an. Jauh lebih baik kalau saudara mau datang ke gereja. Ada banyak ruangan, jaga jarak saudara. Di gereja bisa berdoa. Di situ ada ruang doa. Di lantai 1 ada ruang doa. Di lantai 3 ada ruang doa. Di balkon saudara, kau datang angkat tangan. Waktu kalau kita berdoa, itu untuk diri sendiri. Tapi kalau kita angkat tangan, itu untuk satu jemaat.
pagi mulai ibadah pun Bapak angkat tangan. Kalau angkat tangan itu bersyafaat, bukan untuk diri sendiri. Berarti aku berdoa untuk Ibu Rosita, aku berdoa untuk Bang Castro, berarti aku berdoa untuk Sianu. Tapi kalau saudara cuma lipat tangan, itu hanya untuk dirimu dan untuk keluarga. Kita butuh banyak orang yang mau mengangkat tangan. Amin. Bisa bilang amin, saudara. Maukah saudara menopang orang-orang yang mengangkat tangan? Ya. Kita beri tepuk tangan waktu hari. Itu ya. Yang ketiga, faktor apa yang membuat Israel menang? Yang ketiga, ayat 10b. Penentunya adalah karena banyaknya orang yang datang berdoa. Kita baca ayat 10b dan ayat 12. Kita baca ayat 10. Saya baca, nanti saya lihat sama-sama, baru sama-sama. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya, dan berperang melawan orang Amalek, titik koma, sama-sama. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Untuk ngapain? Mengangkat ayat 12. Saya baca dulu. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu meletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Titik koma, kita baca sama-sama 2-3 ya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Jadi faktor ketiga adalah karena mereka rame-rame berdoa. Amen. Bergotong royong. Amin, saudara. Berdoa sama-sama. Jangan biarkan pendetamu sendiri. Sekalipun seringkali pendeta itu ada dipojokkan dengan satu kalimat. Kalau pendeta apa itu nggak bisa. Jangankan pendeta, Musa pun penat. Betul atau betul? Penat. Awal-awal 2 bulan lalu untuk kebangkitan gereja kita, kami ambil doa sampai siang. Tadinya aku udah niatkan, aku doa sampai siang, sore besok. Siang, sore besok. Pulih. Sampai betul-betul pulih. Kadang-kadang udah doa sampai siang, sampai sore. Kadang-kadang ini doa sampai jam 4, jam 5 sore. Udah selesai makan, ada snack sore, mau besok. Itu udah gak kuat. Lututnya udah mungkin dimakan umur, gemetar goyang gitu. Jadi seringkali rehat. Waktu rehat bangun udah malam. Mau besuk jam 7 malam udah berat. Aku kalau jam 7 malam cuma berani ke rumahnya Pak Buta sama Ibu Rosita. Amin ya. Karena kalau besuk jam 7 malam, ini minta makan ini begitu. Susah nanti salah tafsir. Tapi saudara tidak kuat. Coba lagi besok, tidak kuat. Padahal udah punya niat, siang itu udah tua sakit, harus kutengok. Kadang-kadang dia pilih antara besuk atau doa. Kalau aku pergi besuk, nggak ada yang angkat tangan. Iya kan? Kalau aku angkat tangan, nggak ada yang pilih besuk. Orang bilang, ini gereja apaan ini? Pendetanya di rumah, saudara kata, nggak dilihat, bukan. Memang waktunya nggak bisa. Memang kalau cuma Musa pun telat dia. Amin. Maka harus gotong royong. Bisa bilang sama sebelah, harus gotong royong. Galatia 6. Kita lihat Galatia 6 ayat 2 sampai ayat 4, tapi ayat 2 saja. Apa kata firman Tuhan untuk menumbuhkan iman kita? Galatia 6 ayat 2. Baca sama kuat 2. Iya, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bisa bilang amin? Jadi harus bertolong-tolong. Bapak
supaya tiap orang mau berdoa sehari minimal 2 jam. Terserah jam berapa. Waktu mereka kerja ingatkan, waktu makan ingatkan, waktu nonton TV ingatkan, waktu tidur ingatkan, waktu leha-leha ingatkan, agar dia masuk kamar berdoa 2 jam. Saya minta Tuhan kau atur jamnya. Saya yakin nanti ada jemaat yang berdoa jam 12 malam. Amin. Di rumah ada yang berdoa sore. Tuhan itu ngatur pasti lebih bagus. Sebab kalau seorang pendeta tidak bisa menyadarkan dan tidak bisa. Apa aku nyuruh-nyuruh orang, cuma diumumkan. Amin ya. Kalau setahun pun baru dikabulkan Tuhan, semua jemaat setelah setahun atau setelah 6 bulan, 2 jam, kita dengar bapak-bapak di rumahnya malu dia ke gereja, di rumah 2 jam itu dahsyat. Sehingga seluruh keluarga besar Bethlehem tiap jam ada yang mengangkat tangan. Testing menang, jualan menang. Amin saudara. Mau ditabrak becak nggak jadi, bannya kempes. Saudara, ada banyak mujizat, sakit sembuh, operasi Tuhan bantu, itu pasti luar biasa. Kita bertolong-tolongan. Bisa bilang amin? Kami doakan, Bapak doakan, kita dapat 20 pendoa. Pendoa, kalau bisa full timernya minimal 4. Minimal 4, seorang 6 jam, 24 jam. Cuman perlu duitnya untuk biaya hidup. Amin ya. Kita berdoa. 2021 pasti Tuhan tolong. Kita beri tepuk tangan yang berdoa. Katakan amin. Maukah saudara menolong? Amin. Jadilah Harun, Hur dan Joshua. Waktu tengoknya Musa udah benar, diambil batu, dipegangnya tangan Musa. Dia kadang-kadang bilang, Pak Musa, duduk, minum kopi, kan yang angkatan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan senang Tuhan. Weh, udah gitu besoknya datang Kak Teti. Duduk, Bapak minum kopi ini tadi gue ada dekat. Dia doa 1 jam, haleluya, haleluya. Siap dia datang dia. Apa. Itu hebat. Mujizat pasti jadi. Amin saudara. Kemurahan pasti jadi. Yang terakhir, yang keempat, faktor apa yang membuat Israel menang? Faktornya adalah ada orang-orang pintar yang mau melayani. Amin saudara. Yang keempat, ada orang-orang pintar, orang-orang profesional. Kita baca ayat 9 dan ayat 13 terakhir. Sebetulnya nggak cuma orang pintar saja, orang-orang yang murah hati. Ayat 9 kita baca sama-sama. 2 ya Musa, sama-sama 2 3 ya. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu untuk memegang tongkat Allah di tangan. Katanya pertama, pilihlah orang-orang untuk berperang, orang-orang yang mau kerja, yang rela hati. Ayat 13 kita baca sama. 2:13 ya. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan apa? Pedang. Yang keempat, ada orang-orang yang rela melayani Tuhan. Bukan pun dia profesional, baik yang profesional, orang pintar, baik yang tidak pintar, orang kaya, baik yang tidak kaya, yang punya sekolah maupun yang tidak punya sekolah, yang punya uang, baik yang tidak punya uang, yang punya rumah, baik yang kos kamar. Kita semuanya harus mau berperang. Amin saudara. Nggak boleh jadi penonton. Jangan dijebak pekerjaan Tuhan dengan berkata itu kan bagian pendeta. Tidak. Saudara, kita harus mau bergerak. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin kita berkata kita sederhana, nggak apa-apa. Kita bisa cuci WC, kita bisa kunjungi kawan kita,
Karena Musa nggak sempat, nggak sempat. Ada hal penting yang sangat penting yang harus dikerjakan, yang kita harus bantu. Bisa bilang amin. Kita tutup dengan Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai ayat 4 sampai ayat 5. Kisah Rasul 6. Ini peristiwa di Yerusalem. Waktu itu ada namanya Bethlehem di Yerusalem. Alamatnya Jalan Rela 97. Amin saudara. Kode pos 20222. Amin. Kita baca di sana. Waktu semua sungguh-sungguh jemaat bertambah dan maju. Semua baca ayat 1 sampai ayat 5. Kita baca dulu sampai ayat 4. Ayat 1, 2, ya. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sumut-sumut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada ibu-ibu janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi kalau tambah maju gereja, sumut-sumut banyak. Yang ngerti bilang amin. Jadi kalau ada sumut-sumut, gak usah geger, itu lumrah. Orang kalau diberkati sumut-sumut biasa. Yang banyak bersumut-sumut jangan tersinggung. Kadang-kadang orang kaya daripada orang miskin. Orang miskin udah ikhlas aja, makan haleluya, tak makan tak apa-apa. Makan batu pun puji Tuhan. Tapi kadang-kadang orang yang berduit nggak bisa. Parkir mobilnya di mana? Jangan setuju mobil. Parkir keretanya di mana? Bedaknya beda, parfumnya beda, sampunya beda. Betul atau betul? Tapi kata kita, waktu jemaat bertambah, orang bersumut-sumut. Kenapa? Karena kurang tim besuk. Yang pertama suka bersumut nggak ada di sini ya. Maaf, ini cuma kisah di Yerusalem. Ibu janda, janda yang jiwa baru, yang berbahasa bahasa Yunani di kalangan Ibrani. Ya kita kan ada ibu janda, amin ya, yang berbahasa Nias di tengah-tengah bahasa Simalukun. Jadi ada mulai sumut-sumut. Aku nggak dilihat. Ada siapa yang sumut-sumut? Orang yang miskin yang nggak dapat sembako, apalagi nggak dibesuk. Itulah pendeta itu. Kalau ketua dibesuk, mentang-mentang kalau di sana ada esdoger, kalau aku nggak dibesuk katanya. Maunya sama lah dia. Ya maunya sama memang. Nah, itu yang terjadi. Bisa bilang amin. Kadang-kadang kalau besuk sana sini ada keluarga yang bilang orang dibesuk, awal anaknya nggak dibesuk. Jadi itu biasa. Bilang sama sebelah, ada yang sumut-sumut biasa. Amin. Tapi kita harus hilangkan. Ayat 2 kita baca 2. Iya, berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani gereja. Padahal udah 12. Kita ketuanya sini belum 12. Amin ya. Belum 12, ada Bang Fano, Bang Michael, Bang Abraham. Belum 12. Itu udah 12. Akhirnya mereka nggak puas. Baca kita nggak sempat. Karena pagi-pagi ada yang diminta besuk. Ada yang udah nggak puas. Kayak mana nih? Terus kita baca ayat 3. Dan ayat 4. Ayat 3. 2 semua baca. Ya, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antara yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Bisa bilang amin? Coba kita baca sekali lagi ayat 3, 2, 3 ya. Karena itu saudara-saudara, pilihlah Ibu Bunga, pilihlah Ibu Rosita, pilihlah Bapak Ben untuk, gitu kan? Tulisannya gitu kan? Pilihlah Bapak Salibu sebagai ini. Pilihlah Teti Sirait. Pilihlah katanya.
supaya kami sendiri bisa masuk ke ruang doa, kami bisa mengangkat tangan, kami bisa baca kitab. Kalau aku capek mengangkat tangan, ada staf yang mengangkat tangan, ada istri pendeta yang mengangkat tangan. Kenapa perlu mengangkat tangan? Karena ketika kita mengangkat tangan, maka kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan terjadi. Amin. Tapi hidup tidak cuma mengangkat tangan. Harus ada yang mengantarkan dua tangan. Yang mengantarkan dua tangan inilah kita harus angkat. Bisa bilang amin. Untuk penari-penari namanya Teti Sirai. Amin. Untuk pemuda namanya Yohanes Las. Untuk bapak-bapak kita minta Pak Guntung sama Pak Dulkar. Untuk ibu-ibu ada Ibu Bukma, Ibu Rosita. Mereka sambil bilang, Om kalau panggil Om, Pak kalau panggil Pak. Bapak tetaplah di situ. Seringnya nanti dikirim Bapak angkat tangan, tapi ya kami yang jalan di bawah bis. Itu kita mengalami kemenangan seperti Musa dan bangsa Israel. Kita beri tepuk tangan kepada Yesus Tuhan. Bisa bilang itu sebabnya minggu depan kita ibadah minggu masih gabungan jam 9. Minggu depan tugas kita banyak. Yang pertama kita akan ada doa pengurapan seluruh pelayan Tuhan. Bapak rindu sebetulnya 7. Kalau nggak bisa 7, 5. Kalau nggak bisa 5, 12. Penatua. Kalau bisa sudah ada. Bapak udah ngomong berkali-kali. Membantu melayani. Kemudian kita perlu ada Harun, ada Hur, ada Lewi, ada Joshua yang ada di ruang doa, mengangkat tangan, berdoa, memuji-muji Tuhan, meninggikan Tuhan. Amin, saudara. Minggu depan selain doa pengurapan, kita juga perjamuan kudus. Dan minggu depan sebisanya kami akan mengajar kita bagaimana cara memimpin perjamuan kudus. Karena mulai tanggal 1 Januari 2021, perintah seluruh dunia, gereja kita tiap pagi harus mengadakan perjamuan kudus. Kenapa kita lakukan perjamuan kudus tiap pagi? Karena dua inilah senjata melawan musuh-musuh iman di tahun 2001. Saudara, tahun ini kita tidak tahu perkembangan. Corona ada tahap 2. Kemudian sekarang semua luar negeri tidak boleh masuk 14 hari. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 14. Ekonomi goyang. Tetapi ayat hafalan kita sudah mencatat. Ada 2 yang tidak bisa dirusakkan. Minyak dan angin. Bisa bilang amin juga. Kita harus jaga 2 ini. 2 ini alat peperangan kita. Yang pertama minyak. Yang kedua angin. Apakah minyak? Minyak artinya doa. Artinya urapan hanya datang dari doa. Itu sebabnya seluruhnya kita diperintahkan tiap pagi minimal jam 5 pagi bangun, berdoa dan makan perjamuan kudus. Kalau saudara tidak bisa doa sendiri, nanti kami bagi link, kita gabung ke Batam. Kami sudah perintahkan staf gereja untuk siapkan kita link sendiri, Zoom atau Facebook atau YouTube, tapi lebih bagus Zoom, sehingga kalau ada topik doa bisa disampaikan pagi itu juga jam 5, jam 6. Setelah itu di rumah masing-masing keluarga harus minum perjamuan kudus. Bisa bilang amin. Jadi semua bapak-bapak latih pimpin perjamuan kudus. Pak Guntung, Pak Karim, Pak Butar, semua. Kalau nggak bisa, ibunya pimpin perjamuan kudus. Bagaimana kata-katanya, bagaimana cara-caranya. Kita harus menang. Amin. Bisa bilang amalin bukan ringan. Amalin di depan. Kita baca sekali lagi ayat bonus kita. Wahyu 6. Ayat 6. Semua nanti makan 1 cupal gandum 1 dinar. 1 dinar artinya gaji 1 hari. Jadi setinggi apapun gaji kita,
gaji satu hari cuma bisa beli 1 cupak gandum. Kita baca 1, 2, ya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedingat, dan 3 cupak jelai sedingat. Tetapi janganlah rusakkan buah, minyak, dan anggur. Bisa dalamnya. Jadi minggu depan kita juga mencabut ayat-ayat tahun baru. Hari ini tidak ada cabut. Kemarin tahun baru sama tanggal 10. Minggu depan juga kita kalau bisa ada makan bersama. Kita pesan dari minggu. Kalau orang mimpinya mau gratis. Amin. Saudara, tahun ini kita harus punya apa? Anggur dan anggur itu apa? Doa. Naik ke gunung. Minyak itu apa? Perjamuan kudus. Semua. Jadi Pak Hombing belajar pimpin perjamuan kudus. Ibu Sinulingga belajar pimpin perjamuan kudus. Supaya semua roh-roh iblis, roh-roh penyakit, roh-roh kutuk, roh-roh Amalek dikalahkan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman, buat kebenaran-Mu yang luar biasa. Engkau hebat bagi kami. Tuhan, hari ini kami dilatih beriman. Tahun 2021 Tuhan, kami dilatih hidup benar, berkemenangan ya Tuhan. Bapa, kami mau belajar bernyanyi dan mengangkat tangan. Biar kami tidak gengsi-gengsi mengangkat tangan. Karena mengangkat tangan sama dengan mengangkat hati. Mengangkat iman sama dengan berteriak kepada Tuhan. Ajari jemaat-jemaat-Mu mau mengangkat tangan kepada Tuhan. Tuhan, kami mau bangkit untuk menopang Musa Tuhan. Kami mau jadi Harun, jadi Hur, jadi Yosua, jadi prajurit-prajurit Tuhan. Kami mau bertolong-tolongan berdoa, memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau melayani seperti tua-tua ya Tuhan, menolong orang-orang miskin, mengunjungi yang sakit. Tuhan berbicara